Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk belajar. Belajar dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Sang Pencipta agar berdoa memohon tambahan ilmu. Allah mengatakan kepadanya, "Waqul Rabbi zidni ilman." Dan katakan, "Wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu." Setiap pagi selesai sholat subuh, Nabi SAW juga senantiasa berdoa mengatakan, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Maka semoga perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang bernilai ibadah. Dan semoga tambahan ilmu itu mengangkat derajat kita. Hari ini kita akan berbicara tentang gengsi. Tentang sebuah sifat atau kondisi kejiwaan manusia yang terkadang membuat dia hidup menderita, hidup sengsara. Kalau Anda baca arti dari gengsi di dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwasanya gengsi itu artinya kehormatan dan pengaruh, harga diri, martabat. Itu makna gengsi. Walaupun mungkin ada gengsi yang terpuji. Seperti seorang yang gengsi untuk minta-minta, menjaga kehormatan dirinya. Seorang yang gengsi untuk meminta pertolongan orang lain, dia lebih memilih untuk mengerjakan sendiri. Di mana seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada awalnya dia banyak meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan penjelasan dan pencerahan kepadanya tentang buruknya meminta-minta. Tentang hinanya orang yang meminta-minta. Sehingga sejak itu Hakim bin Hizam berjanji tidak mau lagi meminta-minta. Ahibati fillah, tapi kita akan berbincang tentang gengsi yang tercela. Di mana seorang melakukan sebuah perbuatan, sebuah tindakan hanya sekedar untuk menjaga harga diri dalam pandangan dia. Untuk menjaga martabatnya. Padahal sejatinya perbuatan itu perbuatan yang boleh dilakukan sebenarnya. Karena gengsi ini benar-benar membuat banyak orang hidup menderita. Yang kita lihat sekarang. Berapa banyak orang yang akhirnya harus disita rumahnya. Disita motornya. Disita mobilnya. Padahal sejatinya dia bisa punya mobil tanpa berhutang. Tapi gengsi.
kalau naik mobil bekas. Sebagian orang punya uang 5 juta. Dia dapat membeli motor dengan harga 5 juta. Dan motor itu layak dipakai. Dan bisa mengantarkan dia ke tempat tujuan dia. Tapi karena gengsi, dia beli motor dengan sistem kredit di harga 25 juta. Sehingga dia hidup menderita. Ahibati fillah, gengsi ini dapat mengantarkan seseorang kepada sombong, congkak dan angkuh. Dan bicara dampak buruk dari gengsi yang dipelihara. Yang pertama, akan membuat orang itu kehilangan peluang dalam kehidupan ini. Khususnya kalau bicara peluang pekerjaan. Berapa banyak orang yang terlalu memilih pekerjaan. Dia maunya bekerja di tempat yang bergengsi, dengan pakaian yang perlente, dengan penampilan yang menunjukkan dia orang besar. Dia mau cari pekerjaan seperti itu. Sehingga ketika ada banyak tawaran pekerjaan, dan kita tahu bicara kerja ini di masa sekarang ini, ya lapangan pekerjaan semakin sempit. Dan seharusnya seorang muslim menjadi seorang pengusaha, ya berpikir bagaimana dia berusaha sendiri. Jadi kalau bicara orang yang memelihara gengsinya sehingga dia tidak mau bekerja ketika ditawarkan pekerjaan yang mungkin menurut dia kurang bergengsi pekerjaan tersebut. Dia malu untuk kerja di tempat itu. Akhirnya dia meninggalkan pekerjaan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mendidik umatnya untuk bekerja apa saja yang penting halal. Ini, kerja apa saja yang penting halal. Memang ketika ada 2 pekerjaan engkau bisa memilih, maka silakan engkau memilih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amal yadih." Tidaklah seorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan dia. Ini kalau bicara rizki, rizki itu ada yang kita usahakan, ada yang datang kepada kita tanpa usaha. Kita dikasih hadiah, kasih bantuan. Tapi ternyata yang lebih baik yang kau makan itu yang hasil kerjamu sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amaliyati. Nabi Dawud alaihissalam, beliau itu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Beliau bisa punya usaha yang dikerjakan oleh orang, sehingga beliau dapat setoran dari orang-orang yang bekerja. Tapi ternyata Nabi Dawud alaihissalam, beliau lebih memilih makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Apa kerja Nabi Dawud alaihissalam? Allah menyebutkan di surat Al-Anbiya ayat 80. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anbiya ayat 80? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi Ayat 80 ya. amrihi. Oh, apa Ustaz? Dan kami ajarkan pula kepada Daud rasa membuat baju. Cara membuat baju. Baju besi untukmu. Ya. Baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu
bersyukur kepada Allah. Nah, subhanallah nih. Bagaimana seorang nabi nggak gengsi untuk kerja bikin baju besi. Sebagian kita kan mau kerjanya jadi pengawas. Jadi manajer. Jadi supervisor yang nyuruh orang. Jadi dia nggak kerja. Ini Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Bikin baju besi sendiri dengan tangannya. Mana nih orang-orang yang gengsi? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan tangan dia, keterampilan dia. Ini sebuah kehormatan jemaah. Sampai Nabi SAW mengatakan gak ada seorang makan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Kerja dia. Dia bukan nyuruh-nyuruh, dia kerja. Kemudian para nabi. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada nabi pun yang diutus melainkan mereka menggembala kambing. Kerja. Menjadi pengembala. Kita tahulah kalau bicara pengembala, bagaimana pakaiannya, di mana tempat kerja dia akan terkena terik matahari, dia akan berpindah dari satu tempat padang rumput ke padang rumput selanjutnya. Kehidupan dia penuh dengan kesulitan. Bicara penampilan, jangan ditanya penampilan pengembala kambing. Itu para nabi. Nggak ada satupun nabi melainkan mereka pernah mengembala. Nabi menceritakan ini dan beliau tidak gengsi. Cerita aja nggak gengsi. Tentang apa yang pernah terjadi. Sekarang kita melihat ada orang-orang OKB, orang kaya baru. Dia nggak kepingin menceritakan bagaimana perjuangan dia dulu. Kadangkala sebagian bekerja sebagai pengumpul rongsokan. Tapi ketika dia sudah sukses, dia nggak mau cerita. Malu, gengsi dong. Harga diri, masa cerita hal itu? Nabi menceritakan. Karena memang untuk mengajarkan kepada umat. Di mana ada peluang bekerja, kau kerja. Walaupun jadi pengembala kambing. Dan Nabi mengembala kambing sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Sebagian Nabi bekerja di pasar, berjualan. Cari makan, jual beli di sana. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Furqan ayat 20. Nah, silahkan dibaca. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Nah, artinya? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Bagaimana Allah menggambarkan para nabi, para utusan Allah. Mereka jalan ke pasar. Mereka perlu membeli sesuatu. Berangkat. Nggak gengsi berangkat ke pasar. Bahkan ketika Nabi SAW, beliau makan. Beliau nggak mau bersandar kalau makan. Menunjukkan ketawaduan. Kesederhanaan. Yang sebagian orang takut kalau kelihatan sederhana. Di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.
Rasul SAW mengatakan, la ayyahtatiba ahadukum hazmatan ala dhahri. Seorang di antara kalian mencari kayu bakar. Kemudian dia taruh di punggungnya. Bayangin jemaah. Mungkinkah sekarang nih anak-anak muda sekarang ya. Kemudian dia kerja bawa kayu bakar. Apalagi yang sudah hidup di kota umpamanya. Kalau sekarang mungkin bukan kayu bakar ya. Karena orang nggak pakai kayu bakar di kota umpamanya. Mereka rongsokan lah. Ngumpulin kardus umpamanya. Apa yang bisa dijual. Dibawa. Nabi SAW mengatakan, la ayyahtatiba ahadukum hazmatan ala dhahri khairun lahu. Itu lebih baik buat dia. Daripada dia harus jadi benalu buat masyarakat. Harus minta-minta. Berapa banyak anak muda yang masih memberatkan orang tuanya. Padahal dia sudah punya energi. Dia punya kekuatan, dia punya akal, pikiran yang seharusnya dia bekerja. Walaupun sekedar ngumpulin rongsokan. Menjual kardus. Dia bawa. Tapi apa masalahnya? Gengsi. Makanya membuat orang menderita. Kehilangan banyak peluang. Engkau pikir orang-orang sukses itu mereka langsung sukses. Mereka langsung duduk di balik mejanya. Kerjanya hanya tanda tangan. Mereka langsung seperti itu. Mereka berkeringat jemaah. Mereka berlelah, berletih. Maka tadi, ketika orang menjaga gengsinya, dia akan kehilangan banyak peluang. Memang ini jadi tugas orang tua ya. Bagaimana anak itu dididik, anak-anak muda ini dididik untuk bekerja apa saja yang halal. Makanya sekarang kalau bicara ijazah, berapa banyak orang yang lulus S1, S2 nggak dapat pekerjaan. Padahal sebenarnya banyak pekerjaan. Karena dia berpikir, masa anak kerja itu? Oh, kalau engkau nggak mau nggak apa-apa. Ada banyak orang yang akan bekerja di sini. Maka tolong bicara gengsi ini tadi kita lihat bagaimana para nabi mengembalakan kambing. Bismillah. Apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Memang kadangkala kita tuh gara-gara gengsi di kampung kita. Khususnya makanya orang-orang kalau di kampungnya biasanya gengsi. Dia mau kerja itu ya. Tapi biasanya dia merantau. Ketika dia merantau, nggak ada yang kenal sama dia. Nggak ada yang tahu sama dia. Akhirnya dia bekerja apa saja siap. Ya itu mungkin jadi solusi. Abdurrahman bin Auf, konglomerat ya, yang kaya raya. Ketika dia hijrah ke kota Madinah, Abdurrahman ini dikasih tawaran yang begitu menggiurkan. Bagaimana Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf setengah hartanya. Ini Sa'ad bin Rabi kaya raya jemaah, dia tawarkan setengah hartanya buat Abdurrahman. Kemudian istrinya suruh lihat mana yang cocok sama dia, akan diceraikan salah satunya. Kemudian nanti selesai masa dia disuruh nikahi sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman menerima? Enggak. Ini bicara gengsi yang benar kayak itu. Enggak, jazakallah khair. Enggak lah. Masa anak mau dikasih-kasih terus? Enggak, makasih. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Duluni ala suq. Tunjukkan kepada aku. Di mana pasar? Di mana pasar? Aku mau bekerja. Itu jemaah. Yang kedua, orang kalau memelihara gengsinya, dia akan hidup berbalut masalah. Dia akan menderita, dia akan sengsara. Kenapa? Karena biasanya orang demi gengsinya, ya dia akan ngutang. Kalau bicara pakaian ya, dia punya pakaian, dia punya sepatu, dia punya handphone. Kadang-kadang karena gengsi,
Apalagi temannya beli handphone baru umpamanya. Masa anak nggak ganti handphone? Seperti tadi yang disebutkan bagaimana temannya beli motor baru. Masa anak nggak pakai motor baru? Dunia bicara. Akhirnya menjadi tolak ukur itu adalah dunia. Standarnya dunia. Karena ambisinya dunia. Dan kata Nabi SAW tentang orang yang ambisinya dunia. Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia akan hidup menderita. Setiap dia melihat orang yang lebih bagus hidupnya, yang lebih bagus motornya, lebih bagus handphonenya, sakit dia punya hati. Makanya orang ini, ya kalau emak-emak mungkin akan sibuk dengan tasnya. Kadang-kala demi gengsi dia beli tas kredit hanya untuk bergaya. Motornya kredit, tasnya kredit. Sampai anak baca tentang orang-orang yang punya mobil Mercedes-Benz. Ternyata yang beli cash itu cuma 30%. Yang 70% kredit semua. Kadang-kala mereka beli hanya untuk gengsi. Dipakai enggak? Makanya di kampung kadang-kala jamaah. Orang itu beli mobil. Beli mobil dia. Alhamdulillah punya mobil. Seneng kita. Kredit mobilnya. Jarang dipakai. Kemana-mana dia pakai motor. Terus kenapa tuh mobil ada di garasi? Dia untuk gengsi doang. Dia tidak menikmatin, tapi dia merasakan penderitaan dari apa yang dia miliki. Apa penyebabnya? Gengsi. Makanya sampai bicara gengsi ini, ada di beberapa kota, itu perempuan-perempuan, kalau dia diundang ke sebuah walimah resepsi, dia itu gak mungkin pakai baju yang sama. Jadi umpamanya ada bulan ini ada 2 pernikahan walimah atau 3 kali. Nggak mungkin dia pakai baju yang sama. Padahal baju dia yang paling bagus cuma 1 umpamanya. Biasanya nanti di sana kan ditanya, ini udah kau pakai pada waktu resepsi sebelumnya. Sampai akhirnya di kota itu ada penyewaan baju. Disewakan baju untuk memenuhi gengsinya orang-orang ini. Dia datang ya ke pernikahan dengan baju yang mewah. Pinjem. Ahibatifillah. Ada kita lihat lah ya beberapa orang yang akhirnya harus dipenjara ya. Karena dia menunjukkan pakai mobil mewah, pakai pesawat pribadi padahal semuanya bohong. Semuanya demi gengsi. Hanya untuk status, yang akhirnya dia hidup di penjara. Gara-gara gengsi dia. Maka jangan sampai ambisinya dunia. Ahibati fillah. Ya. Engkau sesuai dengan yang kau miliki. Engkau mampunya seperti apa. Kalau engkau mampu merangkul pohon sebesar ini. Ya udah sebesar ini. Jangan kau merangkul pohon yang gede banget sehingga engkau kecapean. Gara-gara gengsi nih. Udah semampumu. Kita nggak dilarang pakai baju bagus, enggak. Pakai sepatu bagus, enggak. Tafadhol. Tapi yang dilarang itu adalah berlebih-lebihan. Artinya engkau mampunya beli baju harga 1 juta, engkau beli harga 10 juta. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 31? Nah, silakan dibaca. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah.
dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Lihat tuh. Ini yang terjadi dengan orang-orang yang gengsi. Akhirnya dia berlebih-lebihan. Padahal dia nggak mampu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kul ma syi'ta. Engkau silahkan makan, terserah engkau. Ini kan kadang-kala orang karena gengsi makan di restoran yang mewah. Kemudian dia bikin status. Oh, dia foto makanannya. Kata Ibnu Abbas, kul ma syi'ta. Engkau silahkan makan, terserah engkau. Walbas ma syi'ta. Engkau mau pakai baju, mau pakai tas, mau pakai jam, mau pakai cincin, mau pakai kacamata, peci. Terserah engkau. Ma akhta'atka khasalan. Selama tidak mengandung dua unsur. Makan, pakaian selama tidak mengandung dua unsur ini boleh. Apa dua unsur ini? Sarafun wa makhila. Yang pertama, nggak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, nggak boleh sombong. Gengsi itu mengantarkan orang kepada kesombongan. Membuat orang berlebih-lebihan karena gengsi. Dan Nabi SAW mengatakan, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu. Kalian silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian, silahkan sedekah. Catatannya, gak boleh sombong dan gak boleh berlebih-lebih. Ahibati fillah. Jadi beli baju boleh, yang gak boleh berlebih-lebihan. Besar pasak daripada tiang, itu gengsi kadang-kadang penyebabnya. Atau memang kondisi, beda lagi. Ada orang yang memang anaknya banyak, sedangkan penghasilannya sedikit. Tapi ada orang yang enggak. Sebenarnya yang dia beli itu bukan satu kebutuhan, tapi sebuah keinginan. Yang ketiga, orang kalau memelihara gengsi biasanya akan menghalalkan segala cara. Ya Allah, syama. Kesian kita ngelihat ada anak-anak SMA, anak-anak kuliah gara-gara kepingin pakai barang-barang branded, jadi pelacur, menjual dirinya. Gara-gara kepingin pakai baju yang bagus, kepingin dikatakan orang kaya, kepingin beli tas yang bagus. Jualan apa dia? Dia memang punya duit. Jualan kehormatan diri. Yang awalnya ingin menjaga kehormatan, bicara gengsi ini, kan jaga harga diri. Tapi karena dia nggak beriman, akhirnya yang dia lakukan menjual diri. Itu yang terjadi. Nah, jemaah. Jadi Rasul SAW beliau menyebutkan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu masa kepada manusia. La yubalil mar'u bima akhadhal mal. Di mana manusia tidak peduli dapat dari mana dia harta, nggak peduli lagi dia. Amin halalin, amin haram. Apakah dia dapatkan dari hasil yang halal atau haram? Nggak peduli. Makanya hutang riba, orang pakai kartu kredit ya, kita tahu ya bagaimana kartu kredit ini ada unsur riba di situ, dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi gara-gara gengsi ketika dia makan dia gesek ya. Dia nggak peduli berapa yang habis, urusannya urusan nanti. Tapi yang penting dia dapat menunjukkan dirinya bahwa dia orang yang terhormat, orang yang berpengaruh. Gara-gara gengsi. Nggak peduli sama halal haram. Dan ini yang kita lihat sekarang.
banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk bergaya, akhirnya membuat orang mengikuti syahwatnya. Ada satu kawan cerita, dia, ya Allah Zat, ana itu punya moge, kata dia dulu. Ana punya moge, ana punya mobil mewah, ini semuanya utang. Utang semuanya. Walhamdulillah, kata dia, Ustaz, ana lepas semuanya. Kemudian ana naik mobil Avanza, dia cerita. Ya Allah, nikmatnya hidup. Nggak diperbudak sama gengsinya. Maka hibati fillah, ini dampak buruk dari orang yang mementingkan gengsi. Kadangkala dia akan mencuri. Kadangkala dia akan menipu. Kita lihatlah kemarin beberapa orang yang disebut crazy rich ya. Padahal dia sebenarnya nggak crazy rich dia. Akhirnya dia tukang tipu sebenarnya. Akhirnya dia dipenjara. Dan kita jamaah diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawah. Supaya nggak kebawa dengan gaya hidup tuh orang. Engkau tunjukkan. Subhanallah, dalam agama kita. Kita tuh diajarin sesekali berjalan nggak pakai sandal. Itu minas sunnah. Nabi SAW nyuruh kita jalan tanpa sandal. Dalam rangka tadi mendidik gengsi kita. Bahwasanya engkau adalah makhluk Allah Azza wa Jal. Engkau hamba Allah Azza wa Jal. Mungkin kau dilihatin orang, gimana sih? Jalan gak pakai sandal? Nah, gak apa-apa, kenapa? Ini sunnah. Sesekali jalan tanpa sandal. Untuk tadi, supaya kita tidak terpengaruh dengan gaya hidup orang yang menyebabkan kita menderita dan menghalalkan segala cara. Demi meraih popularitas kita lihat orang-orang ya, na'udzubillah. Baik, yang keempat, gengsi ini dapat mengorbankan kebahagiaan seseorang. Manusia itu kalau menurutin gengsinya, akhirnya dia nggak berkembang. Dia anti kritik, nggak mau dikasih tahu, merasa yang paling baik, merasa yang paling benar. Padahal bagaimana manusia itu dapat memperbaiki diri ketika ada yang meluruskan dia tatkala dia bengkok. Kita ini semua punya kesalahan. Makanya orang yang gengsi biasanya dia merasa paling benar aja. Umar bin Khattab, sosok seorang pemimpin yang disebut atau yang digelari dengan Al-Faruq. Beliau mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kekurangan-kekurangan kami. Itu terima kasih. Bicara gengsi dalam kehidupan rumah tangga ini perlu dibahas. Suami istri. Jadi kadangkala ada istri yang gengsi untuk minta maaf sama suaminya. Padahal mungkin ya dia yang salah. Atau sebenarnya suaminya yang salah. Tapi berat banget. Suami juga berat mau minta maaf sama istri. Istri juga berat karena gengsi. Jual mahal. Harga diri. Masa Ana minta maaf sama dia? Sang suami merasa, Ana ini pemimpin. Masa Ana minta maaf sama istri Ana? Si istri juga seperti itu. Ahibati fillah. Padahal sebenarnya ada sebuah kemuliaan. Lupakan gengsi dan raihlah kemuliaan dan kehormatan. Nabi alaihi salatu wassalam ya. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga?
Ini cerita tentang wanita-wanita yang bakal masuk surga nih. Karena kadangkala ada istri yang suaminya masuk surga, istrinya nggak masuk surga. Tapi apakah suaminya mungkin akan membantu memberikan syafaat kepada istrinya? Ya boleh jadi. Tapi boleh jadi suaminya memang sakit hati sama istrinya. Dia nggak akan berpikir memberikan syafaat kepada istrinya. Karena memang dia merasa dizolimin sama istrinya. Atau sebaliknya. Maka Nabi SAW menyebutkan, Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga? Qulna bala ya Rasulullah. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Beliau mengatakan, kullu wadudin walud. Mereka adalah setiap wanita, setiap istri yang penyayang. Dan subur, banyak anaknya. Idza ghadibat. Nih. Apabila sang istri marah. Istri marah. Marah itu boleh jadi ya karena kesalahan dia atau kesalahan suami. Au usi'a ilaiha. Apabila sang istri marah. Atau dia disakiti sama suaminya. Au ghadiba zaujuha. Atau yang marah itu suaminya. Apa sikap istri penghuni surga ini? Qalat. Maka istri ini akan datang kepada suaminya. Lalu dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadika. Ini tanganku di tanganmu. La aktakhilu bi ghamdin hatta tardha. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Subhanallah. Selesai ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Bagaimana seorang wanita yang mengesampingkan gengsinya. Dia datang, dia minta maaf sama suami. Boleh jadi suaminya yang salah. Sebagian wanita kalau disuruh minta maaf, enggak lah, ana suruh minta maaf. Na'udzubillah, enggak. Dia yang minta maaf duluan. Loh, ini tadi. Gengsi ini membuat kita kehilangan kebahagiaan. Kita nggak bisa memperbaiki diri kita. Kita harus sadar jamaah. Kita makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dan tatkala bicara rumah tangga, kita ingin memiliki rumah tangga yang harmonis. Yang kita tahu bagaimana tugas seorang istri melengkapi suaminya. Suami melengkapi istrinya. Ahibati fillah. Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis tadi perempuan penghuni surga ini, dan itu berat ya. Itu berat. Karena tadi gengsi mau minta maaf ya. Atau kadang-kadang enggak, ada apa minta maaf, dia yang salah. Apa kata Imam Al-Munawi? Uniya faman ittasafat bihadhil awsaf minhunna. Maksudnya ya, barang siapa dari perempuan-perempuan itu yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis tadi, fahiya khaliqatun bikauniha min ahli jannah. Maka perempuan itu layak untuk masuk surga, menjadi penghuni surga. Wa qallama nara fihinna man hadhihi sifatuha. Kata Al-Munawi mengatakan, dan betapa jarangnya kita melihat wanita-wanita yang punya sifat seperti ini. Yang kalau disakiti atau dia yang berbuat salah, dia yang datang ke suaminya, bayangin. Dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadika. Ini tanganmu di tanganmu, tanganku di tanganmu. La aktahilu bi ghamdin hatta tardha. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Kata Al-Munawi mengatakan, fal mar'atu salihah kal ghurabil a'sam. Wanita yang soleha, istri yang soleha itu seperti ghurab, seperti burung gagak al-a'sam. Itu Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis. Seperti burung gagak itu hitam.
Tapi ada burung gagak yang istimewa, yang paruhnya merah, yang kakinya berwarna merah. Ini langka aja. Seperti itu wanita yang soleh. Maka tolong jangan gara-gara gengsimu, kemudian engkau kehilangan kesempatan masuk surga dan kehilangan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan bicara maaf ya, yang kadang-kadang kita gengsi untuk minta maaf kepada seseorang atau memaafkan seseorang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Yang kadang-kadang gengsi untuk meminta maaf, ketahuilah, tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang dengan maaf yang dia lakukan, melainkan kehormatan. Gengsi itu artinya kehormatan, pengaruh, harga diri. Engkau dengan minta maaf atau engkau dengan memaafkan, tambah gengsimu sebenarnya. Engkau semakin bergengsi. Bukan kehilangan gengsi. Ahibati fillah, yang terakhir ya. Orang yang memelihara gengsi itu biasanya dia akan salah berteman. Salah mencari hiburan. Dia akan berkawan dengan orang-orang kaya. Dia akan bersama klub mobil-mobil mewah. Karena buat dia itu hiburan dia, umpamanya seperti itu. Dia berpikir dengan dia kumpul sama orang-orang kaya, kumpul dengan orang-orang sukses, dengan yang punya mobil, motor mewah, dia akan hidup damai dan tentram. Enggak loh. Tapi itu yang terjadi realitanya. Dia nggak mau kumpul sama orang-orang miskin. Gengsi dong. Sampai kadang-kala orang tuanya yang mungkin penampilannya tidak seperti dia malu. Dan dia berpikir di situ ada kebahagiaan dan hiburan buat dia. Lah. Bagaimana Rasul SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar. Di antara wasiat itu, Awsani Khalili bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat oleh kekasihku untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Ketika orang gengsi nggak mau dekat sama orang miskin. Dia nggak mau lah. Kita lihatlah dia nggak mau naik motor yang jelek ya. Dia kepingin selalu tampil kaya, tampil terhormat. Padahal sebenarnya untuk ngobatin penyakitmu itu agar engkau hidup bahagia, deket doh sama orang miskin. Jalankan di wasiat Nabi SAW. Engkau duduk sama orang miskin, makan di warung sama orang miskin. Dan itu akan memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepada dirimu. Ahibati fillah. Di antara yang perlu dilakukan buat orang yang menjaga gengsinya ini, at-tabadzul. Disebutkan dalam sebuah hadis, at-tabadzul minal iman. Ya, berpenampilan atau bergaya hidup yang sederhana itu termasuk keimanan. Sesekali ya engkau nggak pernah naik mikrolet umpamanya. Engkau nggak pernah naik angkutan umum. Sesekali naik angkutan umum. Kumpul sama mereka. Engkau punya mobil mewah. Engkau bisa naik mobil mewah itu kemanapun kau mau umpamanya. Bersama pengawal. Engkau sesekali lah. Yang biasa umpamanya naik pesawat di bisnis kelas. Sesekali engkau duduk di yang ekonomi. Kumpul sama orang-orang di sana. Yang naik kereta, ya selalu kereta yang mahal. Sesekali engkau naik kereta yang ekonomi. Untuk melatih gengsimu. Yang biasa naik mobil pribadi, sesekali naik angkutan umum. Dan alhamdulillah sekarang angkutan umum bagus lah, insya Allah aman juga. Tapi di situ ada usaha untuk memperbaiki diri kita. Kemudian yang terakhir, bicara gengsi ini, kita perlu minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena jiwa manusia itu, kata Allah, innan nafsa la'ammaratum bisu.
Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Jiwa kita. Maka kita perlu pertolongan Allah dalam menundukkan jiwa ini agar dia menjadi jiwa yang mutmainnah. Dengan cara berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti doa yang Nabi baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaan. Sucikan jiwaku ini. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa. Engkau pemiliknya ya Allah. Engkau yang mengatur dan melindunginya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna. Nih kalau sudah bicara gengsi, ilmu tuh kadang-kadang gak guna aja mah. Dikasih tahu, dikasih nasihat gak ada. Min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang gak tunduk. Wa min nafsin la tashba'. Dan dari jiwa yang gak ada puasnya. Kepingin ini. Gara-gara gengsinya dia. Kita berlindung kepada Allah. Wa min du'ain la yusma'. Dan berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi selain berdoa, berlatih. Perlu dilatih. Dengan yang Nabi SAW contohkan, sesekali kita jalan tanpa alas kaki, sesekali kita hidup sederhana, kita naik angkutan umum, berkumpul dengan orang-orang miskin, itu dalam rangka melatih jiwa kita supaya menjadi jiwa yang menerima, bukan menjadi jiwa yang sombong, congkak. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman yang sudah siap sedia di sana. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dari Sydney ini Ustadz. Naam, tafadhali. Mau tanya, kalau keadaannya suami yang nggak ridho Ustadz, tapi dia diam. Sedangkan istrinya ini kita sudah berusaha walaupun tidak seperti yang diharapkan suami gitu Ustadz, karena kesibukan keseharian. Gimana nasib si istri Ustadz, karena suaminya diam? Tunggu sebentar. Suaminya diam. Iya, dia tidak ridho, tapi nggak bilang kalau dia nggak ridho gitu. Jadi dipendam aja gitu. Kan kita nggak tahu gitu Ustadz. Tapi istri tahu. Enggak, Ana mau tanya. Istri ini tahu. Jadi ada suami yang tipikalnya kalau nggak ridho ngomong, marah. Tapi ada suami yang tipikalnya kalau dia nggak seneng, dia diem. Berarti kalau suaminya diem sedang ada masalah. Maka istri yang harus pinter-pinter. Kalau dikatakan istri nggak tahu, enggak Ustaz, Ana nggak tahu, ya lain lagi. Tapi istri kan sudah hidup bersama sama suami. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau marah, tidak selalu beliau ngomong. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat Nabi wajahnya merah sebagai bukti kalau beliau sedang tidak suka. Maka di situ Aisyah mengatakan, inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku bertobat kepada Allah, aku minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tugas istri. Ketika dia melihat ada perubahan sikap di diri suaminya, berarti ada yang tidak disukai sama suaminya. Ada suami yang diam, suami yang gak suka rame-rame. Berarti istri yang harus mengorek, datang minta maaf bang. Apa masalahnya? Aisyah kadang-kadang datang tanya sama Nabi SAW. Menanyakan kesalahan dia. Dan seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, bagaimana Nabi SAW menyebutkan, ini perempuan, dia datang kepada suaminya. Dia pegang tangan suaminya. Diletakkan tangan dia di atas tangan suaminya. Lalu dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadika. La aktahilu bi ghamdin hatta tarta. Aku gak akan memejamkan mata sampai kau ridho. Itu sulit bagi wanita, berat. Kata Al-Munawi tadi seperti yang Nabi sebutkan. Perempuan salihah itu seperti al-ghurab al-a'sam. Seperti burung gagak yang paruhnya merah, kakinya merah. Langka.
Maka apa solusinya? Ya dilatih ketika dilihat suaminya. Dia berusaha semaksimal mungkin ya. Artinya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal, ya kita tahu kita punya banyak kekurangan. Tadi udah disebutin kita minta tolong sama Allah SWT. Layani suaminya semaksimal mungkin. Karena memang ada istri yang mengabaikan suaminya. Aduh mah biarlah dia mau kayak apa biarin sudah. Jangan. Surga dan neraka. Sambil didoakan suaminya, semoga dia menjadi laki-laki yang bisa terbuka. Tapi tadi ada tipikal suami kalau marah diam. Kalau nggak marah dia akan ngobrol sama istrinya. Berarti kalau suaminya diam, dia punya salah. Hendaklah dia datang minta maaf kepada suaminya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Na'am. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, ini mengenai mungkin semua perempuan mengalami Ustaz ya. Cuma mungkin setiap bulan ketika saya datang bulan, mohon saran dan masukannya. Saya selalu merasa sensitif yang berlebihan dan itu menimbulkan kadang sedikit konflik dengan suami ketika saya sensitifnya mulai berlebihan, kadang nangis karena suatu hal kecil ketika biasanya suami mungkin meluk ketika pulang kerja, hari itu mungkin capek beliau nggak kasih pelukan, saya nangis kadang berlebihan, sedih berlebihan, itu hanya pada saat saya kebetulan datang bulan. Mohon saran dan masukannya untuk mengatasi diri sendiri di situasi itu gitu. Masya Allah. Nah, sahih. Iya. Apa yang disampaikan itu mungkin dirasakan oleh banyak suami juga. Ana pun merasakan ya. Bagaimana kadangkala sang istri merasa kayak dicuekin gitu sama suaminya. Kok kayaknya suaminya berubah ini dan itu. Bagaimana cara supaya kita nggak kayak gitu? Jadi ada yang overthinking kadang-kala perempuannya. Ada yang berlebih-lebihan tadi. Bagaimana caranya agar kita nggak seperti itu? Ingat dalam semua masalah yang kita hadapin, cara pertama adalah berdoa mohon sama Allah SWT. Ini yang pertama. Baik kita memohon agar kita diperbaiki atau kita meminta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Karena ingat bahwasanya salah satu yang paling diinginkan oleh setan itu terjadinya perceraian. Boleh jadi setan ini terus akan membisikkan kepada perempuan ini, tuh suamimu nggak lagi cinta sama engkau ya, suamimu lagi nggak peduli sama engkau. Tujuannya adalah bagaimana terjadi keributan dalam rumah tangga ini yang nanti sang suami menceraikan istri. Itu target utama iblis, perceraian. Maka kita perlu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus bagaimana dengan perasaan itu tadi? Sebenarnya perempuan ini kalau dia pengantin baru wajar. Pengantin baru itu kan belum tahu sama suaminya. Baru tahu, dia baru meraba-raba. Tapi ini sudah 10 tahun menikah. 10 tahun menikah. Tetap kayak gitu. Dan memang ini ujian buat para wanita. Bagaimana Nabi SAW mengatakan tentang wanita ini. Naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang. Akalnya kurang. Tadi lebih kepada perasaan dia. Padahal tadi udah dijawab sendiri. Udah dijawab. Jawabannya, oh mungkin suami sedang capek, suami sedang lelah, ini dan itu. Dia bisa menjawab. Tapi kadang-kadang dia lupa. Karena dia terbalut dengan perasaan dia. Maka hendaklah berbaik sangka sama suaminya. Kemudian, engkau yang mulai.
Kadangkala kan dia kepinginnya suami yang mulai. Maka engkau yang datang ke suami. Umpamanya tadi engkau biasa dikasih pelukan sama suami. Tahu-tahu hari itu suami tidak memberikan pelukan. Engkau yang datang. Sambil disiapin makanan ya atau apa. Engkau peluk dari belakang, gimana bang kabarnya, sehat ini dan itu. Jadi memang sang istri harus benar-benar berusaha berbaik sangka sama suami. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan masalah dihindarin. Seperti pertanyaan dari mana, ngapain aja. Maka seharusnya kau tanyakan mau apa bang. Dan semua bisa dilakukan dengan membiasakan diri. Insya Allah lama-kelamaan engkau bisa melewatin hal-hal itu. Apalagi dikatakan tadi, ini hal rutinitas selalu datang ketika datang bulan ya. Memang mungkin ketika datang bulan kondisi perempuan kan berbeda ya. Yang mungkin dia ya bisa disebutkan sang suami memang nggak boleh menghubungin dia seperti itu. Barakallahu fiik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Kami dari Canberra, Ustadz, ada pertanyaan, bagaimanakah mengatasi gengsi orang tua yang menginginkan anaknya seperti ini dan itu yang dianggap lebih terhormat, padahal yang diinginkan orang tua itu bukanlah yang diinginkan atau dibutuhkan oleh anaknya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah. Ya ini juga problematika yang dihadapin banyak orang ya. Kadang-kala ada orang tua yang nuntut anaknya harus kuliah. Karena itu menjadi gengsi tersendiri, anaknya lulus S1, ketika menikah nanti ditulis ya gelarnya. Sampai ada salah satu kawan mau nikah nih. Anak ngomong, ayo untuk menikah kata dia. Sudah ada calonnya insya Allah seorang yang soleha, baik. Tapi ternyata ketika dia tanya sama orang tuanya bikin syarat. Apa syaratnya? Harus S1. Apa masalahnya sekarang? Emangnya tuh perempuan mau dipekerjakan dengan ijazahnya S1-nya dia. Dia mau kerja ke sebuah tempat harus pakai ijazah S1. Ini kan mau jadi istri, mau jadi ibu anak-anaknya. Tapi masalahnya masalah gengsi aja. Maka ya, apa sikap kita sekarang terhadap orang tua yang seperti itu? Jadi mungkin masalah komunikasi, kita jalin komunikasi yang baik sama orang tua ya. Sampai ke nanti ketika mulai pernikahan biasanya mereka bikin undangan umpamanya. Kita katakan nggak perlu ditulis sudah gelarnya. Udah ada gelarnya semuanya. Lah bapaknya, wala ibunya, wala anaknya, wala menantunya nggak ada. Ini untuk menghilangkan tadi gengsi. Jadi orang soalnya lihat di beberapa undangan itu SH atau apa ini subhanallah. Tapi ada subhanallah jamaah. Ada undangan seorang dokter nikah sama dokter, wala ada tulisan dokter sama dokternya nggak ada sama sekali. Lah orang tuanya wala anak. Ini pelajaran buat kita, bosnya. Yang termulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Dan gelar itu nggak dibutuhkan dalam pernikahan. Kalau engkau mau ngisi seminar, engkau mau ngajar di sebuah kampus, baru gelar itu diperlukan. Tapi kalau di acara pernikahan, perlunya apa? Perlunya gengsi doang. Nggak ada gunanya di situ sebenarnya. Ini yang dalam pandangan anak. Kemudian kalau bicara pekerjaan, kadang-kala orang tua juga anaknya mau kerja nih. Ada pekerjaan yang menurut anaknya insya Allah ya menghasilkan duit halal. Tapi bicara gengsi, aduh jangan kerja di situ. Kerja di tempat lain aja. Coba engkau melamar lagi tempat ini dan itu. Ya akhirnya banyak kehilangan kesempatan. Berapa banyak orang tua yang kepingin anaknya umpamanya jadi PNS. Sedangkan anaknya mau jadi pengusaha. Tapi kan tadi orang tua kalau ditanya anak mau kerja di mana? Mau wira swasta. Itu kurang bergengsi buat orang tua. Maka mengatasi hal itu ya perlu komunikasi yang baik sama orang tua. Dan perlu
membuktikan kepada orang tua sambil berdoa ya. Ada cerita seorang ustadz ya, bagaimana ketika dia mau masuk pesantren ya, sama orang tuanya tidak digubris ya, nggak dikasih biaya ini dan itu, karena dalam pandangan dia mau jadi apa gitu loh. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah nih anak dapat membuktikan kepada orang tuanya. Dia akhirnya lanjut S1, dia lanjut S2, dia undang bapaknya ketika dia wisuda S2. Dia ingin buktikan bahwasanya jangan diremehkan pesantren itu gitu. Memang ya ini butuh kesabaran ya, butuh kesabaran anak menghadapi orang tuanya. Orang tua kadang-kadang butuh kesabaran menghadapi anaknya. Ada yang anaknya disuruh kerja ini, gengsi dia mau kerja di sana. Ada yang orang tuanya yang gengsi. Maka kata Allah Azza wa Jal, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu ujian buat sebagian lainnya. Kalian sabar nggak menghadapi ujian itu? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Bagaimana menghadapi suami yang ketika anak lagi bikin ulah, suami malah seperti menyalahi sang istri, padahal istri sudah berusaha mendidik anak dengan baik. Jazakallahu khairan. Ya. Nah, begini. Banyak di antara kita merasa sudah maksimal. Anak sudah maksimal. Boleh jadi perasaan maksimal ini itu ada di diri istri. Suami melihat engkau belum maksimal. Apa yang harus dilakukan? Sang istri ketika itu seperti dalam hadis Nabi yang tadi disebutkan. Datang kepada suaminya. Sampaikan kepada suaminya. Ana minta arahan. Ana minta petunjuk. Mungkin Ana belum maksimal. Mungkin abang bisa ya bantu Ana. Supaya Ana lebih baik lagi. Jangan sampai kritikan dari suami tadi terhadap peran istri dalam mendidik anaknya. Bisa kan ikan tapi mati semua. Nah. Barakallahu fiik. Jangan sampai kritikan dari suami itu malah membuat keributan. Ya udah, engkau terima. Engkau merasa sudah maksimal. Itu ada dalam catatan hisabmu insya Allah pada hari kiamat. Engkau sudah maksimal apa belum? Tapi sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, mungkin dia merasa istrinya belum maksimal. Maka tolong sang istri memperbaiki diri. Gengsi dengan kritikan itu menyebabkan kita nggak berkembang. Karena kita kadang bilang, enggak, anak sudah maksimal Ustaz. Benar Ustaz. Iya, itu kan perasaanmu. Ketika sang suami merasa belum maksimal, engkau tanya sama suami, bang, yang anak sudah lakukan ini, umpamanya dalam mereka mendidik anak ini. Yang kurang di mana, anak akan perbaiki. Karena tujuan berumah tangga ini adalah mendapatkan kebahagiaan. Kadang-kala seorang suami, contoh Ana sebagai seorang suami. Ana bekerja, Ana sebagai seorang dosen, sebagai seorang ustadz ya. Ana memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga. Kan Ana ingin anak-anak Ana ini dididik dengan baik sama ibunya. Seperti itu. Ketika Ana lihat anak ini kok hasilnya kurang. Maka Ana akan bertanya kepada ibunya umpamanya. Ini kok bisa kayak gini? Masalahnya di mana? Kadang-kala ada suami yang bahasanya langsung menyalahkan. Tapi ada suami yang bahasanya menanyakan. Boleh jadi memang istri sudah mendidik tapi belum maksimal. Maka belum maksimalnya di mana ini tanyakan kepada suami. Allah Azza wa Jal itu sangat cinta kepada seorang hamba yang apabila dia melaksanakan tugasnya, dia sempurnakan, gak setengah-setengah. Maka insya Allah tadi hendaklah engkau berlapang dada menghadapi suami,
engkau datang kepada suamimu, engkau minta bantuan kepada suamimu. Kalau engkau memang sudah mentok, udah maksimal, maka alhamdulillah engkau akan mendapatkan balasan dari apa yang kau lakukan. Tapi kalau mungkin menurut suami belum maksimal, yang kau tanya kepada suami. Kadangkala yang bisa menilai kita tuh orang lain. Bukan kita sendiri. Makanya kenapa kadangkala ada ujian. Di situ ada orang yang merasa dia sudah tahu. Ketika dikasih ujian, oh ternyata nilaimu cuma 80. Engkau merasa udah 100 kan, 80 nilaimu. Buktinya mana? Ini engkau nggak bisa jawab. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Kuala Lumpur, Ustadz. Ada Naam, titipan pertanyaan. tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Saya mengetahui suami saya ada chat mesra dengan wanita lain. Dan saya sudah bertanya dan ia mengakuinya. Ternyata suami saya dengan perempuan tersebut sudah dekat sebelum saya menikah dengannya. Ia menikahi saya sudah 5 tahun ini. Ternyata selama saya menikah dengannya, suami saya tetap berhubungan selayaknya orang pacaran. Ketika saya melakukan perbincangan dengan dia anggap sepele hubungan dengan perempuan tersebut seperti tidak ada apa-apa, padahal ia chat yang tidak seharusnya dilakukan. Dan sepertinya sulit untuk meninggalkan dan mengambil sikap tegas terhadap perempuan tersebut. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menunggu atau memberitahu kedua belah pihak keluarga kami? Dan bolehkah saya menggugat cerai jika suami saya tidak juga ada tindakan tegas terhadap perempuan tersebut? Atau saya diam saja seperti tidak tahu apa-apa? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat buat laki-laki dibandingkan wanita. Ada fitnah harta, ada fitnah jabatan, ada fitnah popularitas. Tapi yang paling berat bagi laki-laki itu wanita. Itu kata Nabi SAW. Oleh karena itu, bagaimana Islam menutup semua lorong yang mengantarkan kepada fitnah wanita ini. Disuruh kita menundukkan pandangan, ya, nggak boleh berduaan, kalau ngobrol pun yang tegas. Kembali kepada pertanyaan tadi. Apa yang perlu dilakukan istri? Yang perlu dilakukan istri adalah bagaimana mengajak suaminya meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Berlepas diri dari apa yang dia lakukan. Karena kita tahu iman itu naik turun. Seorang yang imannya naik, yang dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan takut sama Allah. Jadi jangan berpikir takut sama istri. Kalau engkau punya suami takut sama dirimu, maka dia akan berbuat dosa ketika engkau nggak tahu. Dia tiap hari keluar rumah. Mungkin di rumah dia nggak chatting sama itu perempuan. Tapi di luar rumah dia bisa chatting sama itu perempuan. Kemudian dia buang. Atau dia bisa punya handphone baru. Maka yang perlu engkau lakukan adalah bagaimana meningkatkan ketakwaan suami. Takwa yang artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ajak suamimu untuk memperbaiki kualitas ibadahnya. Ajak suamimu untuk memperbaiki kualitas ilmunya. Datang ke kajian, duduk di sana menuntut ilmu. Ajak suamimu untuk mengingat kehidupan setelah kematian. Datang ziarah kubur. Ini usaha untuk meningkatkan ketakwaan suami. Yang harapannya dia kemudian takut sama Allah. Lalu dia tinggalkan perbuatan dosa itu.
Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah satunya adalah warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, bangsawan, diajak berzina. Apa kata laki-laki ini? Inni akhafullah. Aku takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ajarkan kepada suami untuk membaca doa. Minta ketakwaan kepada Allah. Minta rasa takut kepada Allah. Seperti doa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Atau doa Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat aku rasa takut kepadamu yang dengannya aku terhalang dari berbuat dosa kepadamu. Itu usaha istri. Nanti ketika usaha itu sudah dilakukan, ya kalau ternyata suami tetap melakukan perbuatan itu, maka boleh aja sang istri umpamanya ya menggugat cerai. Yang sebelumnya mungkin nanti ada mediasi. Apa sih sebenarnya tuntutan istri sebelum tadi gugat cerai? Mungkin nanti ada pihak dari keluarga istri, pihak dari keluarga suami yang bertemu untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kalau bicara gugat cerai, boleh jadi kalau gugat cerai itu sebagai sarana memperbaiki suami, agar suami tahu engkau serius dalam memperbaiki dirinya. Tapi sebelum itu dilakukan semua, tahapan-tahapan yang tadi Ana sebutkan dalam rangka meningkatkan ketakwaan suami, mohon dijalani. Dan semua mengikuti takdir. Kita hanya menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan kalau memang harus berpisah, ya mungkin itu sudah ketentuan Allah SWT. Tapi intinya boleh dia buat cerai nantinya dalam rangka memperbaiki suami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan putaran kedua dari Sydney. Nah, tafadhal. Ya Ustadz, kalau seumpama ini Ustadz, kalau kita minta maaf kepada anak, karena memang sebetulnya itu anak emang benar dan lebih pengetahuan agamanya daripada kita. Apakah itu tidak menjatuhkan harga diri kita sebagai orang tua dan takutnya si anak kayak jadi kurang ajar gitu Ustadz. Bagaimana sikap kita orang tua selagi kita memang bersalah Ustadz kepada anak tersebut. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Hampir semua orang tua itu kepingin anaknya lebih baik daripada orang tua. Hampir semua orang tua itu ingin anaknya lebih sukses daripada orang tuanya. Hampir semua orang tua itu ingin anaknya lebih berilmu daripada kedua orang tuanya. Kalau bicara orang tua sedang berbuat salah kepada anaknya, apa yang harus dilakukan orang tua? Minta maaf sama anaknya. Nah, tapi di sini ada cara bagaimana supaya anaknya tidak jadi kurang ajar. Karena anak ini juga perlu diajarin adab dan etika. Boleh jadi yang dilakukan oleh orang tuanya itu malah mendidik anaknya untuk mengikuti kebenaran. Untuk tidak malu dan tidak gengsi dalam mengikuti kebenaran. Karena ada orang yang gengsi jamaah untuk minta maaf. Gengsi untuk meninggalkan kesalahan dia. Tapi ini orang tua enggak. Maka dikatakan arruju ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu lebih utama, lebih mulia daripada terus-terusan berbuat dosa. Maka tinggal bagaimana ngomong sama anaknya, sampaikan bahwasanya, ya kita itu nak disuruh mengikuti kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kebenaran tersebut. Dan kita itu makhluk yang berpotensi berbuat salah. Dan Bapak terima kasih atau Ibu terima kasih atas nasihatmu yang Bapak lakukan salah ya. Mudah-mudahan Bapak bisa memperbaiki diri dan Ibu atau Bapak berharap engkau jadi orang yang lebih baik. Bapak ingin engkau menjadi orang yang lebih sukses. Harapan orang tua kepada anaknya itu besar sekali.
Jadi perasaan tadi takut anaknya jadi kurang ajar, ya dididik anaknya kalau gitu. Bagaimana supaya dia menjadi orang yang menghormatin orang tuanya, menyayangi yang lebih kecil, menerima kebenaran, dan tidak sok suci. Itu tugas orang tua. Jadi nggak ada masalah insya Allah tadi orang tua yang meminta maaf kepada anaknya atas kesalahan yang dia lakukan. Cuma bagaimana dalam permintaan maaf dia tetap di situ ada unsur pendidikan buat anaknya agar dia menjadi orang yang menghargai orang tuanya, menjadi anak yang kembali kepada kebenaran dan tidak berpikir gengsi untuk mengikuti kebenaran. Sambil didoakan anaknya. Semoga anaknya nggak jadi GR ya dengan orang tua yang minta maaf kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barakallahu fiik. Nam tafadhali. Ustaz, mengenai tadi surat Al-Furqan ayat 20 yang tadi Ustaz sebutkan bahwa nabi-nabi juga berjalan di pasar. Saya pernah men-share sebuah flyer yang di situ tertulis, jika Anda mampu, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan jangan pula menjadi yang terakhir keluar darinya. Sebab pasar adalah tempat perangnya syaitan. Di sanalah ia menancapkan benderanya hadis riwayat Muslim. Terus ketika saya share itu ada teman saya nanya begini, terus yang dodolan ya apa nasibnya Mbak gitu. Yang artinya gimana nasib para pedagang gitu Ustaz. Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Jadi bicara pasar ini, tadi hadisnya disebutkan, tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Sehingga kita kalau masuk pasar harus berhati-hati. Di situ ada doa masuk pasar ya. Jadi hadis itu lebih memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mereka lebih berhati-hati ketika masuk pasar. Dia baca doa, dia menghindarin riba di sana, menghindarin penipuan. Ada banyak hal yang perlu dia hindarin di sana. Tapi pasar ini adalah kebutuhan masyarakat. Di kota Madinah ada pasar. Dibuat itu pasar di kota Madinah. Dan para sahabat berjualan di sana. Kemudian tadi jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar, yang terakhir keluar. Ini boleh jadi di situ penjelasan nih orang terlalu berambisi. Sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajiban dia. Jadi intinya pasar itu dibutuhkan. Di kota Madinah ada pasar. Para sahabat Nabi berjualan di pasar. Para Nabi jadi juga jalan. Mereka belanja di pasar. Karena itu menjadi tonggak kehidupan masyarakat. Tapi hendaklah mereka berhati-hati dengan yang namanya pasar ini. Itu pesannya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh orang-orang selesai sholat Jumat. Ketika dikumandangkan adzan Jumat. Disuruh meninggalkan semua perdagangan. Semua jual beli untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Setelah itu silahkan bertebaran di muka bumi ini. Tapi kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Ingatlah Allah yang banyak. Jadi silahkan bekerja di pasar, jualan di pasar, tapi ingat sama Allah Azza wa Jalla, ingat dengan aturan Allah, ingat dengan halal haram, ingat dengan hak saudaranya, dan jangan sampai dia menjadi orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Canberra lagi. Pertanyaannya adalah, di zaman sosial media seperti sekarang ini, apakah pesan khususnya pada generasi muda agar tidak gengsi untuk bekerja apa saja asalkan halal? Kadang mereka lebih malu atau takut dengan komentar orang daripada tidak makan. Jazakallahu khairan. Allahu Akbar jemaah. Ya, jadi ini bicara ambisi sebenarnya. Ketika seorang ambisinya dunia, maka dia akan hidup menderita. Itu sudah hukuman buat orang yang ambisinya dunia.
Tadi disebutkan dia memikirkan komentar orang, ya, pujian orang, sanjungan orang, ya, like-nya orang, dislike-nya orang, ya Allah. Ya dia akan menderita. Maka nasihatnya, yang pertama, ketahuilah engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memberikan segala fasilitas yang ada di tubuhmu dalam rangka engkau menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Engkau punya kedua mata, engkau punya dua kaki, engkau punya dua tangan, yang semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak lama hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan komentar manusia. Ketahuilah bahwa pujian manusia atau celaan manusia itu tidak akan menambahmu jadi orang kaya walau jadi orang miskin. Tidak akan menambahmu menjadi orang yang lebih cintai Allah, enggak. Maka hendaklah engkau mencari pujian Allah dan takutlah dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pergaulan. Karena pergaulan ini akan berdampak ketika dia bergaul dengan orang-orang tadi yang gengsi, maka dia akan jadi seperti mereka. Tapi coba engkau bergaul dengan orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, yang dia nggak mau jadi benalu di masyarakat, yang dia mau bekerja apa saja selama halal. Maka kalau engkau punya kawan yang seperti itu, insya Allah akan hilang tuh gengsi. Tapi kalau engkau kumpul sama orang-orang yang gengsi, maka sulit engkau akan jadi lebih baik. Kenapa Nabi SAW memberikan wasiat agar dekat sama orang-orang miskin, cinta sama mereka, agar hilang tuh gengsi tadi. Kemudian yang terakhir, buat anak muda ini, engkau punya tujuan hidup. Engkau menjadi seorang pemuda, engkau akan menikah insya Allah. Engkau akan menjadi seorang ayah. Maka kejarlah yang engkau inginkan itu dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau. Dan kata orang Jawa itu setel kopok. Engkau nggak harus mempedulikan semua omongan orang. Dan kurangi interaksi dengan medsos. Jangan sibuk melihat komentar, bikin konten hanya sekedar untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang. Engkau bisa sakit jiwa dengan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari lagi. Bagaimana kalau kita menghadapi salah satu teman yang banyak gengsi Ustaz? Apakah perlu kita langsung nasihati atau kita jaga jarak Ustaz? Nah, iya jemaah. Ya, ini ada dua masalah. Tadi kita disebutkan kita perlu cari kawan yang nggak gengsian, ya, yang nggak sibuk dengan gengsinya dia. Tapi sisi lain kita punya kawan seperti itu gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Kita jauhin atau kita kasih nasihat? Sebagai seorang muslim ingat orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Allah mengatakan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Allah juga mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kita punya kawan yang ia selalu hidup dengan penampilannya, dia takut kelihatan jelek, ini itu. Pokoknya hidup dengan gengsi dia, ya kita kasih nasihat. Dengan cara apa? Mungkin nggak dengan cara kita menyampaikan sesuatu kepada dia. Tapi kita ajak dia ke rumahnya orang-orang miskin. Melihat orang-orang yang hidupnya susah. Sehingga gengsinya dia itu hilang. Sesekali gitu kita berjalan sama dia, kita pakai baju yang biasa aja. Kita yang biasa bawa tas yang bagus umpamanya, hari itu kita bawa tas plastik, kresek. Itu dalam mereka mendidik saudara kita. Sehingga dia ketika melihat itu, dia jadi ya Allah teman-temanku, kok aku aja yang kayak gini. Maka kita perlu kadang-kadang mengkondisikan. Umpamanya tadi, pas kajian teman kita datang nih, kita sampaikan kepada kawan-kawan, semua nggak ada yang bawa tas, semua bawa kresek aja hari ini. Semua pakai sandal yang biasa, sepatu yang biasa. Sehingga dia akan merasa malu sendiri gitu loh. Ketika dia melihat, ya Allah orang-orang kok kayak gitu kok. Dia awalnya bertujuan ingin menunjukkan penampilan dia jadi malu.
Maka itu mungkin jadi shock terapi buat dia. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita sesekali berjalan tanpa alas kaki, sesekali hidup dengan kesederhanaan, dalam rangka mendidik jiwa kita dan mendidik orang-orang yang hidup dengan gengsi mereka. Barakallahu fiik. Nah. Ustaz, untuk putaran ketiga gimana Ustaz? Aduh, Masih bisa? nggak iso Kak Evi. Ini sudah. Tetap aja pada 4 state ini. Baik, kayaknya cukup Kak Evi ya. Nanti Ya. siap insya Allah. Baik, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya sebesar apapun masalah kita, sesulit apapun kondisi kita, kita punya Allah Azza wa Jalla yang Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Allah sudah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang menghadapi masalah di keluarganya karena ada gengsi di tempat kerjaannya, dengan anak-anaknya, dengan siapapun. Tolong engkau banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah, mintalah kepada aku. Pasti aku kabulkan. Cuma kita kadang-kala gengsi meminta sama Allah. Malu meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi SAW, la tas'alanna bunayya Adam. Afwan. Kata Nabi SAW, a'jazun nas man ajiza anid du'a. Orang yang paling lemah itu adalah orang yang tidak mampu berdoa.